Perkenalkan, sebut saja aku Ani, asal Bandar Lampung. Cerita ini adalah pengalaman masa kecilku bersama ibuku yang bernama Tri. Begini ceritanya. Saat itu sekitar tahun 2005. Aku masih duduk di kelas 3 SMP. Ibuku adalah seorang single parent karena bapakku sudah tiada sejak aku baru berumur 5 tahun. Keadaan ekonomi kami saat itu bisa dibilang buruk. Aku membutuhkan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari yang tidak sedikit. Sedangkan pendapatan ibu dari berjualan kecil-kecilan tidak seberapa. Akhirnya, walaupun berat, ibuku memutuskan untuk pindah dari kontrakan ke sebuah kamar sewa. Kami mencari kamar yang disewakan dengan harga semurah mungkin. Setelah melakukan survei pada beberapa lokasi, ibuku menemukan sebuah kamar yang cocok. Pemilik rumahnya adalah seorang nenek yang berprofesi sebagai tukang urut. Ia menyewakan satu kamar yang ada di dalam rumahnya. Nenek ini aku biasa panggil dengan sebutan Mbah. Dari penampilannya, aku rasa umurnya sudah di atas 60 tahun. Ia bertubuh pendek dengan rambut sudah putih dan badannya sedikit berisi. Menurut pengakuannya, Mbah punya beberapa anak. Namun yang ia ceritakan kepada kami hanya 2. Satu berada di kampung dan satu lagi bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena harga yang murah dan simbah yang ramah, ibuku akhirnya memutuskan pindah ke kamar di rumah tersebut. Kamar yang kami sewa ini berada di tengah kota, tepatnya di salah satu sudut pasar yang cukup ramai. Hanya saja bangunannya sudah tua dan agak rapuh. Rumah ini hanya berbahan papan dan triplek tipis yang sama sekali tidak bisa menyaring suara ramai dari pasar, sehingga ketika pasar ramai, keriuhannya terasa hingga ke dalam kamar. Namun, bagaimanapun tidak nyamannya, ibuku tidak punya pilihan lain. Setidaknya, kami punya atap untuk tidur malam hari dan berteduh saat hujan dan panas. Kami pun pindah membawa barang bawaan kami yang tidak begitu banyak. 1 bulan setelah kami tinggal di sana, kami tidak menemukan hal-hal yang aneh. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun ibu mulai menemukan hal-hal yang membuatnya tidak betah. Di rumah yang terbuat dari triplek ini, entah kenapa semua jendela dan ventilasinya ditutup dan dipaku dengan paku beton. Lama-kelamaan ibuku merasa gerah dan engap karena sirkulasi udara yang buruk.
Akhirnya atas inisiatif sendiri, ibu mencongkel paku-paku yang menutup jendela itu satu persatu. Awalnya ibu hanya membuka jendela dan ventilasi di kamar kami saja. Namun lama-kelamaan ibuku membuka seluruh jendela yang ada di rumah ini karena udaranya membuat sesak dan pengap. Memasuki bulan kedua kami sewa, Simbah tiba-tiba saja menolak uang sewa yang akan dibayarkan ibuku. Sepertinya Simbah tahu bagaimana kesulitan yang dialami keluarga kami saat itu. Bahkan yang membuat ibuku lebih tersentuh lagi, Simbah membawakan kami makanan-makanan hampir setiap hari untuk aku dan ibuku makan. Ketika hendak membayar sewa, Simbah juga berkata, "Udah, simpan saja uang sewanya. Ini ada makanan. Kasihan anakmu, dia butuh makanan yang bergizi." Makanan yang diberikan pada kami pun beragam. Dari buah-buahan segar seperti anggur, apel, jeruk, dan makanan olahan seperti olahan daging ayam, daging sapi, hingga sayur mayur. Intinya, apa yang beliau masak akan dibagikan juga kepada kami berdua. Kami sangat bersyukur, namun sekaligus merasa tidak enak hati karena telah merepotkan. Sudah tidak membayar sewa, kami malah menambah pengeluaran Simbah dengan makanan-makanan ini. Ibuku selalu berusaha untuk menolak secara halus karena merasa segan. Namun Mbah dengan ramah selalu berkata, "Enggak ngerepotin, anggap aku orang tuamu sendiri, Mbak Tri. Aku juga ngasih makan cucuku, si Ani." Di bulan kedua ini juga ibu dengan Mbah sering bercakap-cakap. Mbah sempat berpesan kepada ibuku untuk tidak terlalu sering mengobrol dengan tetangga sekitar. "Mbak Tri, jangan sering-sering ngobrol sama tetangga ya. Mending beres-beres rumah, urus anak daripada di luar cuma gosip, banyakin dosa." Waktu itu ibuku menganggapnya sebagai sebuah nasihat. Bagaimanapun karena sibuk bekerja, ibuku jadi tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah ini. Bisa jadi apa yang disebutkan Mbah itu benar. Bisa jadi juga memang tetangga di sini adalah tetangga yang sering bergosip dan menggunjing. Maka dari itu ibuku menuruti nasihat dari Mbah dan lebih banyak bekerja. Kalaupun di rumah, hanya di dalam saja untuk bersih-bersih dan mengajarku membuat PR. Keanehan kembali muncul di bulan ketiga. Bukan karena rumah atau tetangga, melainkan pada diriku sendiri. Aku yang saat itu duduk di kelas 3 SMP dan sedang momen mendekati ujian akhir, tiba-tiba jadi sering sakit dan pingsan di jalan menuju sekolah. Bahkan saat beraktivitas ringan di sekolah. Pernah suatu ketika aku berjalan menuju ke sekolah bersama ibuku. Kami mengobrol biasa dengan riang tanpa aku merasakan pusing atau tidak enak badan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan aku pingsan. Beruntung ada beberapa pedagang yang membantu mengangkatku ke tempat teduh sampai aku sadar.
Melihat aku yang sering pingsan belakangan ini, ibuku akhirnya membawaku berobat dari puskesmas yang gratis hingga dokter yang harus membayar. Tapi di semua tempat kesehatan yang kami datangi, dokter selalu berkata, aku hanya kecapean, tifus, radang, dan lain-lain. Merasa belum mendapat jawaban yang memuaskan, ibuku memutuskan untuk aku tes darah. Namun lagi-lagi hasil tes menunjukkan kondisi normal. Tidak ada penyakit yang serius di tubuhku. Satu hal lain yang aneh adalah setiap aku pergi ke rumah sakit, aku akan terlihat sehat bugar. Namun, ketika aku pulang ke rumah, aku selalu memiliki banyak keluhan. Entah sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, atau sakit tenggorokan. Melihat polaku yang sakit ketika di rumah tetapi sehat sewaktu di luar ini membuat ibuku lama-lama kesal. Ibuku mengira aku sakit karena terlalu banyak main di luar. Sampai-sampai ibuku berkata, "Makanya kalau baru sehat itu jangan langsung main. Sakit lagi kan sekarang." Tapi memang selalu begitu keadaannya. Memasuki bulan keempat, ibuku mulai merasa ada yang tidak baik dengan keadaanku ketika berada di dalam rumah ini. Untuk ukuran siswi kelas 3 SMP, berat badanku hanya 24 kilogram. Dan yang membuat ibuku merasa aneh adalah ketika aku sakit-sakitan itu, Simbah malah merasa semua itu biasa-biasa saja dan wajar terjadi. Ia mengatakan itu sambil terus membawakan makanan untukku setiap hari. Kelakuan Mbah juga semakin aneh. Pernah suatu hari, ibuku sedang sholat di dalam kamar. Lalu Mbah dengan santainya duduk di belakang ibuku dan mengajak ibuku mengobrol. Seusai sholat, ibuku menegur kelakuan Mbah itu. "Mbah, kalau orang sholat nggak boleh diajak ngobrol karena nggak akan dijawab." Namun Simbah menjawab dengan tanpa rasa bersalah. "Ya ora apa-apa, kowe rak nyauti, tapi kowe kan krungu lan dalem atimu, jadi rak konsen waca-waca." Yang berarti ya tidak apa-apa kamu gak menyauti, tapi kan kamu dengar dan dalam hatimu jadi tidak konsen membaca doa itu. Di situ ibuku merasa ada yang sangat janggal dengan Simbah. Kenapa malah sengaja bikin ibu tidak berkonsentrasi? Ibuku lalu bertanya, "Apakah Mbah sholat?" "Aku mah sholat di mana aja, Nduk. Bisa diangkot, bisa sambil ngurut, bisa sambil jalan," jawab Simbah. Ibuku sontak terdiam dan merasa harus pindah secepatnya dari rumah tersebut. Ibu pernah bercerita, suatu siang saat aku sakit, aku tertidur pulas di kamar berdua dengan ibuku.
Lalu tiba-tiba aku bangun dari tidurku, lalu duduk dan menunjuk ke arah bawah jendela dengan tatapan kosong dan tanpa berkata apapun. Ibu yakin itu bukanlah aku. Ibu sambil menangis dan baca doa yang ia bisa di waktu itu mencoba menyadarkanku. Tapi tetap saja aku menunjuk ke arah luar bawah jendela kamarku di kala itu. Tanganku keras menunjuk arah itu tanpa bisa diturunkan. Kurang lebih 5 menit kejadian itu berlangsung. Lalu ketika aku tersadar, aku tidak ingat apa-apa. Yang kurasa hanya badanku yang lemas. Karena sudah dirasa berlebihan, ibuku pun mengadu pada Mbah. Namun lagi-lagi Simbah berkata dengan tenang, "Itu hanya karena anakmu sedang panas, jadi mengigau. Biasa itu." Namun ibuku yakin ini bukan mengigau. Malam harinya di tengah ketakutannya, ibuku pun sholat tahajud, memohon kepada Allah agar melindungi kami berdua dari bala dan sesegera mungkin diberi kemudahan untuk pindah dari rumah tersebut. Anehnya setelah ibuku sholat tahajud, hujan turun dengan derasnya, sangat deras dan lebat hingga kamar kami bocor tepat di atas tempat tidurku. Akhirnya malam itu kami tidur di bawah dengan berlalaskan karpet, dan kasur kami geser dari titik kebocoran. Keesokan harinya ibuku meminta tolong pada tetangga. Sebut saja beliau Om Yadi, untuk membetulkan atap yang geser akibat hujan deras tadi malam. Setelah Om Yadi naik ke atas plafon dan membetulkan genteng, dia menemukan tas warna kuning di atas plafon, tepat di atas tempat tidurku. Om Yadi lalu bertanya, tas itu mau diturunkan atau tidak? Karena merasa tidak memilikinya, ibuku pun meminta untuk diturunkan saja. Karena seingat ibuku, kami tidak pernah menaruh apapun di plafon. Maka diturunkanlah tas yang ternyata adalah bungkusan kresek kuning itu, dan ketika dibuka, seketika kami semua terperanjat. Bungkusan kuning itu ternyata berisi kain kafan yang sudah lengkap dengan kapas, cendana, dan tali-talinya sudah mengelilingi kafan tersebut, seakan-akan tinggal memasukkan jenazahnya saja. Dan yang lebih membuat ibuku ketakutan adalah saat kain itu dibentangkan, ukurannya persis dengan tubuhku. Ibuku tersentak. Om Yadi pun tanpa pamit dan berkata apapun, langsung pergi meninggalkan rumah itu. Bahkan ketika ibuku mengejarnya untuk memberikan uang rokok tanda terima kasih karena sudah menolong, Om Yadi menolaknya dengan terus menghindar dan berkata, "Udah, gak usah mbak, gak usah. Saya mau pulang aja." Lalu Om Yadi berlari tanpa menoleh ke ibu lagi. Hari itu menunjukkan pukul 10 pagi. Ibuku langsung berkemas di
Diputuskan hari itu juga kami akan meninggalkan tempat ini. Sebagian barang-barang sudah diangsur dipindahkan ke rumah nenek, dan hanya tinggal menunggu Simbah untuk kami pamit dan mengabarkan bahwa kami tidak tinggal di sana lagi. Kami menunggu hingga jam 5 sore, namun Simbah tidak kunjung pulang dari mengurut. Barulah pada jam 7 malam Simbah pulang. Ia nampak terkejut melihat kamar kami sudah kosong dan kami sudah bersiap mau angkat kaki. "Duk, mau kemana sampean dan anakmu? Kenapa udah kosong kamarnya?" "Mbah, maaf. Saya mau pulang saja ke rumah orang tua saya. Saya merasa anak saya tidak sehat tinggal di sini." "Walah, itu cuma kecapean aja dia. Jangan dimanja toh, Nduk. Nanti lemah anak kalau dimanja gitu." Jelas Simbah. "Mbah, ini bukan dimanja, tapi ini sudah tidak masuk akal. Sekarang saya mau tanya sama Mbah, ini apa Mbah?" Dengan menunjukkan bungkusan kain kafan tadi. "Oh, itu kain mori. Kainnya orang mati," jawab Simbah dengan santainya. "Tapi untuk apa Mbah? Kenapa ada di atas kepala anak saya?" "Ya, nggak untuk apa-apa. Hanya untuk siap-siap saja. Kan semua orang akan mati toh, Nduk." "Mbah nggak bisa meramalkan umur orang. Apalagi umur anak saya. Terserah Mbah mau bilang apa. Tapi saya pamit, Mbah. Mohon maaf jika saya dan anak saya membuat Mbah repot selama ini. Tapi sungguh saya rasa ini semua sudah tidak normal." Perdebatan panas itu diakhiri dengan perginya kami dari rumah itu. Malam harinya aku tidur di rumah nenek, dan herannya malam itu aku sehat. Bisa tidur nyenyak tanpa sakit apapun. Keesokan harinya ibu sadar bahwa ada barang yang tertinggal di rumah Mbah. Akhirnya dengan berjalan kaki, ibuku kembali ke rumah tersebut. Tapi sesampainya di sana, Simbah ternyata tidak ada di rumah. Karena sudah lelah berjalan, ibuku memilih duduk di warung pecel dekat rumah Simbah sambil menunggu Simbah pulang. Ibu pun akhirnya mengobrol dengan pemilik warung pecel itu. "Mbak, udah nggak tinggal di rumah Simbah?" tanya si penjual pecel. "Enggak Mbak, baru kemarin saya pindah. Cuma 4 menuju 5 bulan tinggal di sana." "Mbak, maaf. Sepertinya anak Mbak kurang sehat ya selama tinggal di situ?" tanya si penjual pecel. "Iya Mbak, anak saya jadi sakit-sakitan terus," jawab ibuku masih menutupi temuan kresek kuning itu. "Mbak, boleh saya cerita sesuatu?" kata tukang pecel tersebut, yang kemudian berhenti menggiling dan duduk di depan ibuku. "Sejak Mbak tinggal di situ, saya sebenarnya ingin cerita ke Mbak. Tapi Mbak tidak pernah keluar rumah dan jarang ngobrol di sini. Ketika ada kesempatan untuk ngobrol sama Mbak, entah kenapa saya tidak bisa ngomong dan tidak bisa cerita. Seperti ada orang yang nakutin saya berdiri di belakang Mbak."
Jelas penjual pecel tersebut. "Lah, emang kenapa, Mbak?" tanya ibuku penasaran. "Mbak tahu, di depan pintu rumah Mbak itu sering ada orang besar hitam berbulu duduk atau berdiri di sepanjang malam. Lalu di atas genteng tempat kamar Mbak sering ada penampakan wanita sedang duduk gelayutan." Ibuku yang masih bingung lalu hanya terdiam tersentak mendengar cerita tukang pecel tersebut. Lalu penjual pecel itu melanjutkan ceritanya. "Sebelum Mbak tinggal di situ, ada juga yang sewa di kamar itu, Mbak. Pasangan suami istri baru punya anak usia 7 bulan. Selama tinggal di sana, anaknya setiap hari nangis terus. Entah kenapa sampai akhirnya meninggal dunia. Dan dikuburnya di samping rumah itu. Pas banget di samping jendela kamarnya Mbak." Ibuku lalu terdiam. Saat itu juga teringat kejadian di siang itu. Saat aku menunjuk kaku ke arah bawah jendela, persis lokasi kuburan bayi itu berada. "Kenapa dikubur di situ?" tanya ibuku. "Kata orang tua si bayi sih, si Mbah yang minta dikubur di situ karena merasa itu cucunya sendiri, biar tidak jauh dari cucunya," katanya. "Dan si orang tua bayi pun juga dikasih uang sama si Mbah. Uang yang cukup banyak sampai mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak." Mendengar itu, ibuku makin merasa takut. Akhirnya ibuku menceritakan penemuan kain kafan di langit-langit kamar tepat di atas kepalaku. Penjual pecel itu berkata, dia khawatir bahwa aku akan dijadikan wadal atau tumbal oleh si Mbah. Memang Mbah memberikan kami makanan yang sehat-sehat dan juga mahal. Tapi itu hanya sebatas penglihatan mata normal kami. Kami tidak tahu sebenarnya apa yang dikasih oleh si Mbah dan apa tujuan sebenarnya. Yang bahkan makanan sebanyak itu justru membuatku semakin kurus. Lalu penjual pecel itu berkata bahwa telah lama orang kampung ingin membongkar praktek pesugihan yang dicurigai dilakukan oleh si Mbah. Tapi hingga saat itu belum ada bukti yang kuat. Bahkan menurut pengakuan tetangga-tetangga lain, saat mengobrol di warungnya, sudah ada banyak orang yang melihat aku berjalan sambil merangkul seorang wanita tua pucat yang rahangnya terus mengunyah-ngunyah sesuatu. Wanita ini akan terlihat mengancam siapapun yang hendak mengajak aku atau ibuku mengobrol, sehingga mulut mereka terasa kaku. Setelah mengetahui banyak fakta seputar rumah si Mbah yang selama ini si Mbah tutupi, akhirnya ibuku langsung pulang dan tidak pernah mengambil barang yang tertinggal di rumah si Mbah tersebut. Kami tidak ingin kembali lagi ke rumah itu atau sekedar bertemu dengan si Mbah. Setelah seminggu aku tinggal di rumah nenek, aku merasa sehat, tidak pernah pingsan lagi, dan tubuhku kian cerah serta
makin berisi. Alhamdulillah, sejak itu hidup kami sudah terbebas dari hal-hal seperti itu, dan Simbah tidak juga mencari keberadaan kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Simbah saat ini. Terakhir yang ku ketahui, rumah Simbah sudah dibongkar dan dibeli oleh seseorang. Rumah aslinya dirubuhkan, lalu dibangun bangunan rumah baru. Sementara Simbah sendiri konon sudah pulang kampung, tinggal bersama salah satu anaknya setelah menderita sakit keras. Demikian ceritaku malam ini. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk selalu berhati-hati terhadap orang lain. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga dengan cerita ini teman-teman semuanya lebih waspada terhadap siapapun. Yang terlihat baik belum tentu baik. Yang terlihat buruk pun juga belum tentu buruk. Selalu hati-hati dimanapun teman-teman berada. Akhir kata, salam ketakutan.